Oke. Oke, sudah ya, aku mulai ya Pak Tri ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Pak Tri. Waalaikumsalam Pak Hakim. Oke, gimana nih kabarnya nih sore-sore nih? Anak-anak pulang sekolah gimana kabarnya nih anak Aduh, Pak Tri? lumayan. Badan sehat tapi agak lelah nih. Aduh, agak Waduh, lelah. Badan, lelah pikiran mungkin. Kalau badan sehat sih, insya Allah. alhamdulillah. Setidaknya raga kita tetap sehat lah ya, meskipun Iya, pikiran banyak bebannya gitu ya iya Pak Tri. betul, betul sekali Pak Hakim. Oke, barangkali aku bisa bantu nih sedikit meringankan beban Pak Tri nih. Iya, gini Pak Hakim. Aduh, kemarin itu saya kan udah WA. Alhamdulillah nih hari ini saya bisa bertemu sama Pak Hakim meskipun lewat Google Meet nih. Iya, Ini alhamdulillah. Pak Hakim, aduh, saya kan sekarang ngajar di kelas 7 nih. Ngajar di kelas 7 karena memang kelas 7 kan peralihan, transisi. Sudah beberapa pertemuan ini anak-anak tuh ketika belajar tuh eee, terlihat bosan gitu, terlihat tidak bersemangat lah ketika belajar dengan saya. Iya, jadi ketika dikasih materi-materi olahraga, materi-materi praktek, mereka, asal-asalan ngelakuinnya gitu. Nah, ya seperti itu Pak Hakim, aduh gimana ya? Oke, baik Pak Tri. Jadi yang membuat lelah pikiran Pak Tri itu adalah terkait kondisi-kondisi murid kelas 7 nih Iya, yang Pak Tri ajar nih karena emang lagi masa peralihan. Jadi mereka tuh menurut pengamatan Pak Tri tuh mereka tuh bosen, kurang semangat kalau diajak praktek betul. asal-asalan gitu ya Pak Tri ya. Iya Oke. seperti itu. Nah, sekarang nih Pak Tri punya harapan apa nih terkait obrolan kita sore ini nih? Ya, saya pengen ada pencerahan gitulah seperti apa nanti untuk nanti ada pencerahan lah untuk nanti saya mengajar gitu, harus seperti apa agar anak-anak tuh tidak bosan lagi gitu, anak-anak tuh bersemangat mengikuti pembelajaran dengan saya, seperti itu, Pak. Oke, jadi kalau aku tangkap nih ya, Pak Tri itu pengen hasil obrolan kita sore ini tuh ada pencerahan, bagaimana Iya, menjadikan kelas Pak Tri itu lebih bersemangat gitu ya Pak Tri ya? iya, betul, betul sekali. Oke, menjadikan kelas lebih bersemangat. Semoga selesai pembicaraan kita nanti memang sudah ada pencerahan untuk menjadikan kelas Pak Tri menjadi lebih bersemangat ya Pak Tri ya. Amin, amin. Amin, amin. Oke, kalau boleh aku tahu Pak Tri ini ya, kalau ada kategori nih 1 sampai 10 nih, Iya, sekarang kalau 10 tuh ideal banget, kalau satu tentunya kan nggak banget ya. iya, Kalau aku boleh tahu nih kondisi sekarang murid-murid Pak Tri di kelas itu terkait semangat belajarnya, rasa bosannya, terus kalau praktek asal-asalannya itu di angka berapa? 1 sampai 10. di angka 6 Pak Hakim. Ya, 6. memang ada sedikit lah, jadi memang tidak semua, tapi menurut saya di angka 6 gitu. Jadi, jelek atau enggak banget, enggak terlalu, tapi ideal Hmm, banget, enggak terlalu ideal gitu. Jadi masih iya. di angka 6 lah, Oke, seperti oke. itu. Kemudian Pak Tri pengen ningkatin ke mana nih? Mau ya langsung ideal banget 10 atau gimana nih? Eee, Pengennya bertahap lebih dulu lah ke angka 8, kan lumayan lah ya, 8 juga udah agak ideal. Tapi nanti dengan seiring berjalannya waktu, misalkan sudah lama, sudah tahu apa solusinya bisa nyampe nanti di angka 10 gitu. Anak-anak tuh ideal sekali dalam mengikuti pembelajaran saya gitu. Oke, ya berarti harapannya nanti adalah bisa memberikan nilai 8 di semua Iya, murid-muridnya ya di kondisi kelas. iya, Nah, sekarang Pak Tri ini kan anak-anak bosan, anak-anak gak semangat, anak-anak kalau praktek asal-asalan kan tentu pasti ada penyebabnya ya Pak Tri ya. iya. Kira-kira Pak Tri pernah nggak sih nanya ke anak-anak atau ya observasi secara langsung maupun nggak langsung ke anak-anak gitu? Pak Tri nemuin nggak sih penyebab-penyebabnya itu kira-kira apa menurut Pak Tri? Iya, kalau kalau saya pernah menemukan langsung, memang secara inilah, secara sekelebat lah ya, tidak terlalu Mhm. ini. Jadi ketika dikasih, pembelajaran tuh anak tuh, "Ah, teu rame, ah ah bosen Pak, gerakanna teu rame."
banyak yang bilang seperti itu. Mungkin dengan itu saya merenung, oh mungkin karena pembelajarannya juga yang hanya seperti, ya hanya itu-itu aja, hanya gitu-gitu aja, tanpa ada, pembelajaran yang menyenangkan gitu. Jadi ketika saya memberikan memang kalau anak-anak harus lari, ya silakan lakukan gerakan lari. Ketika saya misalkan gerakan, basket, passing, ya terus aja passing seperti itu gitu. Tanpa ada memang sesuatu hal yang baru bagi mereka gitu, sehingga mereka bosan, mungkin mereka, menganggap bahwa pembelajaran itu nggak asik gitu, nggak rame, padahal materinya memang seperti itu. Hmm, oke oke oke. Jadi kalau aku boleh nangkep nih ya, penyebab dari anak-anak bosen, nggak semangat, dan kok praktek asal-asalan tuh yang pertama, kalau aku tidak salah dengar tadi ya, anak-anak tuh menilai gerakannya itu terlalu monoton dan biasa gitu. Iya Ya, kemudian iya pembelajarannya juga nggak variatif. Kalau emang voli, ya ada voli biasa, basket biasa gitu ya Pak. iya iya, Nah, seperti itu, Pak, gitu. nah, ini Pak Atri udah tahu nih penyebabnya nih ya kan, udah tahu nih. Iya. Nah, jadi sekarang nih Pak Atri udah tahu penyebabnya, Pak Atri juga udah tahu tujuannya kemana. Kira-kira nih Pak Atri, oh, udah ada gambaran nggak nih rencana yang bakal dilakuin gitu? Rencana udah ada gambaran lah, udah ada gambaran, jadi mungkin nanti nggak mungkin ya, pasti Mm-mm. jadi nanti pasti saya memberikan pembelajaran yang menyenangkan, Oke, membuat sebuah pembelajaran yang baru bagi mereka, sehingga mereka tuh bersemangat gitu, sehingga mereka tuh ketika melakukan pembelajaran tidak bosan, Pak. oke, Bayangan saya sih sampai situ gitu. oke. Pembelajaran yang menyenangkan, menghadirkan yang baru bagi Iya murid. iya, Gitu ya. membuat hal baru bagi murid gitu bahwa, oh olahraga apa nih? Padahal itu olahraga basket, tapi bagi mereka, oh ini olahraganya baru nih. Ya seperti itu, Pak. Misalkan misalkan, lari sprint, yang biasanya saya suruh lari bolak-balik, mungkin nanti akan ada ditambah dengan sebuah permainan, kombinasikan dengan, numerasi juga, Pak. Dengan hal-hal yang baru bagi mereka, sehingga mereka tidak menyadari bahwa mereka itu sedang belajar materi tersebut, Pak. Itu yang saya bayangkan ya, rencana saya. Oke, oke bagus, Pak Tri. Alhamdulillah ya sudah kebayang. Ini Pak Tri mau menghadirkan hal-hal yang baru, misalnya kayak modifikasi pembelajaran gitu ya. Lari Iya sprint yang awalnya cuma bolak-balik, mungkin nanti akan ada hal-hal baru iya yang muncul gitu ya. Jadi anak-anak nggak cuma merasakan lari bolak-balik doang gitu ya. iya Jadi ada betul, game modifikasi gitu tadi aku iya kalau nggak salah dengar ya. iya Oh, betul, Pak. oke oke oke. Tapi kalau misalnya anak-anak ya Patri kan, kalau anak-anak tuh diajak main kan suka nggak terduga ya biasanya ya. Nah, kira-kira Iya Patri punya nggak nih rencana lain gitu untuk mengantisipasi ya barangkali lah ya, barangkali gitu. Biar bebannya itu semakin berkurang gitu. Oh, udah punya plan B nih kalau plan A-nya nggak berhasil gitu. iya, kalau tadi kan fokus ke permainannya, ya Ya, dengan metode bermain. Nah, plan yang lain dengan, modifikasi alat. Ya dengan menggunakan modifikasi alat di beberapa materi. Karena memang kan, ya seperti bola voli yang bisa dimodifikasi, kemudian ada tolak peluru kan, tidak bisa dengan permainan karena memang membahayakan. ya Nah, betul. plan saya yang lain adalah dengan memodifikasi alatnya, pelurunya dengan peluru yang dibuat oleh anak-anak dengan memakai kertas, misal di kertas dan diisi tanah sedikit, kemudian pakai plastik, pakai lakban gitu. Jadi selain dengan bermain, rencana yang lain adalah dengan memodifikasi pembelajaran, dengan memodifikasi alat pembelajaran. Jadi anak-anak, sudah melakukan gerakan, materi yang saya ajarkan gitu, sudah melakukan gerakan seperti tolak peluru, tapi dengan peluru yang lain. Tapi mereka sudah melakukan gerakan-gerakan tolak peluru tersebut. Kalau tadi kan dimodifikasi dengan permainannya, seperti lari gitu ya. Oke oke, kreatif sekali, masya Allah. Tuh kan udah banyak Aduh nih iya rencana. nih, jadi muncul semua ini. Nah, kan tuh sudah punya berapa rencana tadi tuh? Iya,
memang harus ini, harus ngobrol kayaknya ya. Iya, benar-benar tuh kan. Akhirnya muncul beberapa rencana. Ada berapa rencana tuh tadi tuh? Iya tuh ada 2 lumayanlah banyak 3 ya. Mhm. Ada modifikasi pembelajarannya, Iya ada modifikasi alatnya, gitu ya. Terus iya menyisipkan permainan juga gitu ya. iya Tuh, alhamdulillah kan akhirnya eee, muncul tuh ide-idenya. Nah, iya Pak Tri, kalau kita kan mau melakukan sedikit perubahan gitu ya, pasti kan butuh support system lah ya, apalagi kayak iya betul. modifikasi-modifikasi gini kan, ya pasti butuh lah ya sumber daya yang bisa kita andalin gitu ya. Gimana, Pak Tri bisa sendiri atau gimana nih? Ya untuk sumber daya, yang pertama saya mungkin tetap harus ini ya, harus, koordinasi dengan rekan sejawat seperti apa, karena nantinya takutnya karena setiap materi materi itu sama ya Pak, dari Mhm. kelas 7, 8, 9 kalau PJOK itu. Jadi tetap saya harus koordinasi dengan, rekan sejawat yang lainnya dan mungkin nanti rekan sejawat yang lainnya juga melakukan hal yang sama. Jangan sampai nantinya ada apa ya, ada kecemburuan dari guru yang lain, dari guru kelas 8 atau kelas 9, bukan bukan kecemburuan dari guru, kecemburuan dari siswanya gitu. Sehingga biasanya kan, "Pak, diajar sama Pak ini mah kayak gini kayak gini." Nah, mungkin harus ada koordinasi dengan, guru yang lain untuk membuat sumber daya ini ya, misalnya untuk membuat modifikasi, kemudian tetap berdiskusi dengan yang lainnya. Mungkin guru atau rekan sejawat yang lain juga punya ide permainan yang lain yang bisa diterapkan oleh kita. Ya mungkin jadi saya tetap butuh dukungan dari rekan sejawat, dari guru PJOK yang lainnya, Pak. Mhm. Kapan ini nih mulai buka sesi diskusi ke mereka-mereka semua nih, biar sama nih pemikirannya? Secepatnya ya, kalau bisa ya besok juga saya langsung lakukan diskusi ya karena memang ini anak-anak kan masa harus nunggu Bo dulu lama kan, harus oh harus iya, secepatnya anak-anak harus bersemangat dalam pembelajaran saya, jadi mungkin secepatnya besok juga saya akan langsung, langsung koordinasi dengan rekan sejawat yang lainnya. oke, luar biasa, lebih cepat lebih baik ya Pak Tri Ya ya? betul. Oke, alhamdulillah Pak Tri. Gimana nih pikirannya sekarang, udah mulai rada tenang? Mulai rada tenang, mulai, Mhm, terbayang apa yang harus dilakukan nih. Tadi sebelum sebelum saya ngobrol dengan Pak Hakim tuh belum terbayang, oke tapi oke. karena ngobrol jadi saya harus berpikir, "Oh ternyata muncul ide-ide baru Pak Hakim." Ya, alhamdulillah ya. Semoga Alhamdulillah, semoga perubahan yang akan Pak Tri lakukan ini sangat berdampak dan amin. angka 8 yang diidam-idamkan ini bisa segera tercapai, syukur-syukur bisa segera 10-nya Pak Tri ya. Iya, amin 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 amin. amin. Oke, ada yang mau disampaikan lagi nggak ini? Ada yang masih terbebani nggak pikirannya gitu? Sudah cukup kayaknya. Terima kasih Pak Hakim, aduh, dengan masalah yang ini juga lumayan cukup terbebani, tapi alhamdulillah dengan kita ngobrol banyak hal baru banyak ide-ide baru ya untuk Oke. saya lakukan nanti ke depannya. Iya, alhamdulillah deh, berarti pertemuan kita Alhamdulillah. ini membawa manfaat lah ya, Iya, tujuan yang betul tadi sekali. diharapkan akhirnya tercapai juga. Alhamdulillah kalau gitu. Iya Oke baik Pak Tri, alhamdulillah kalau emang pikirannya sudah tenang, sudah banyak, ide-ide yang muncul dan akan segera eksekusi secepatnya, semoga semuanya lancar. Saya tunggu cerita berikutnya dengan iya, senang siap. hati, kalau mau calling-calling, yuk kita ngobrol lagi. Iya, siap. Nanti Oke. nanti saya ini, koordinasikan lagi lah gimana kemajuannya. Oke, Iya siap. Oke oke, nanti jadi bisa berbagi praktik baik nih kayaknya nih. iya, siap. Oke, ya sudah Pak Tri ya kalau gitu ya, saya Iya akhiri ya. Oke, iya. yuk assalamualaikum Pak Tri. Waalaikumsalam. Sehat-sehat selalu. Iya,